Halo, jumpa lagi dengan saya di Oke Design Channel. Baiklah, pada kali ini kita akan kenalan dengan salah satu bahasa program yang mungkin sekarang ini lagi banyak-banyak dipakai oleh para programmer. Namanya adalah bahasa pemrograman Kotlin. Yang mana ini adalah bahasa yang sekarang ini banyak dipakai orang untuk membuat aplikasi Android. Nah, untuk itu kita akan coba sedikit kenalan dengan bahasa program ini, yang mana kita akan coba kenalan dengan struktur dari programnya, dan sekaligus kita akan coba lihat bagaimana sih cara pembuatan programnya. Dan dalam hal ini kita akan coba menggunakan editor yang namanya Interest IDEA. Oke, sedikit mengenai bahasa Kotlin. Nah, untuk bahasa Kotlin kita pertama bisa lihat dari layar sini, bisa kita lihat untuk logonya bentuknya seperti ini. Ada di sudut kanan sebelah atas ya. Ini melambangkan huruf K, artinya bahasa program Kotlin, yang mana bahasa Kotlin ini merupakan bahasa program yang merupakan bahasa yang diturunkan dari bahasa Java, di mana program ini pertama kali digunakan pada tahun 2011. Jadi itu masih baru ya, itu dari sekarang. Nah, kemudian pada tahun 2019 salah satu perusahaan raksasa besar yaitu Google, dia mengumumkan bahwa bahasa ini akan digunakan untuk aplikasi mobile Android. Jadi seperti yang saya singgung di awal tadi, ini adalah salah satu bahasa program yang bisa dipakai untuk membuat program yang berbasis Android. Walaupun sebetulnya bahasa program ini yang namanya Kotlin ini adalah bahasa program yang multi paradigma ya, ataupun multi platform. Dia bisa dipakai di mana saja. Kemudian sedikit sekilas mengenai Kotlin, ya walaupun dia merupakan bahasa yang diturunan dari bahasa Java, tapi sintaknya itu lebih pendek, lebih sedikit dari bahasa Java. Mungkin salah satu tujuannya adalah untuk meringkas baris-baris perintah, sehingga sebagai seorang programmer dia tidak usah lagi untuk membuat sintak yang rumit, yang banyak ya. Sehingga di Kotlin ini ya, dia juga terdapat fitur-fitur tambahan yang tidak lagi disupport oleh si Java, dan nanti dalam bahasa programnya ini akan bisa dicampurkan dengan bahasa Java ya, kita gunakan dengan bahasa Java. Nah, kemudian ataupun kita akan mencoba membuat program menggunakan Kotlin dan aplikasi Interest IDEA ini. Nah, sehingga kita perlu software-software yang dibutuhkan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah JDK ya. Kenapa JDK? Karena Kotlin juga bisa jalan, ataupun platform dia juga bisa jalan di JVM ya, Java Virtual Machine. Sehingga kita bisa gunakan JDK untuk proses pembuatan programnya. Dan kedua yang kita butuhkan adalah tentunya aplikasi untuk membuat Kotlin ini ya. Dan ada banyak sebetulnya aplikasi yang bisa dipakai untuk Kotlin ini, tapi yang umumnya yang kita pakai adalah di sini saya contohkan namanya Interest IDEA ya, Interest IDEA Community Edition. Jadi kita akan coba, dan bagi teman-teman yang kalau seandainya belum pernah melihat aplikasi ini bisa di-download secara gratis ya. Saya tunjukkan yang pertama untuk JDK-nya bisa diambil dari situs ini ya, dari oracle.com ini. Walaupun sebetulnya ada beberapa situs yang lain yang bisa dipakai untuk mengambil datanya, dan nanti silakan dipilih saja mau untuk laptop ataupun komputer yang kita pakai itu dia berbasis Linux ataupun Windows. Jadi dia disiapkan dalam dua versi, Linux ataupun Windows. Sama halnya juga dengan software aplikasinya Interest IDEA ini. Nah, di sini ini ya alamat situsnya ini. Saya ada di JetBrains ya, ini perusahaan yang membuatnya namanya JetBrains. Di sini ada banyak pilihannya, dan kita bisa lihat untuk versinya bisa pilih di sini ya. Untuk yang saya contohkan ini versinya 2002.3 dan 1 ya. Dan di sini ada pilihannya. Kalau mau yang free-nya silakan cari yang bagian ini ya, Interest IDEA Community Edition. Ini untuk yang versi free-nya, yang mana untuk softwarenya ini disiapkan dalam bentuk bisa untuk Linux ya, sistem operasi Linux, atau juga dalam bentuk Windows atau juga macOS ya. Ini juga bisa dipakai di sini. Oke.
Sekarang saya akan tunjukkan seperti apa contoh programnya. Yang pasti diinstal dulu JDK-nya ya. Pertama install dulu JDK-nya bagi yang belum punya software library ini. Baru kemudian diinstal IntelliSADIE-nya ya. Saya tidak tunjukkan bagaimana sih cara menginstalnya, dan saya akan langsung tunjukkan seperti apa bentuk di tampilan programnya. Ya, pertama kita buka dulu ya, seperti ini. Kita buka dulu. Ini tampilan awal dari IntelliSADIE ini. Ini versinya, Community Edition yang saya tunjukkan. Nah, di sini ada editor awal. Ya, ada pilihannya. Dan karena kita baru bikin, ya, silakan pilih di New Project yang ada di sini. Pilih New Project. Dan di sini akan muncul kembali ya editor baru ya. Ini pastikan pilih bagian Java, kemudian pilih bagian Java, kemudian silakan kita centang Kotlin ini ya. Kita next, kemudian ini kita akan tempatkan projectnya di lokasi E di sini, yang di dalamnya ada banyak sekali folder di dalam demo Kotlin ya. Nah, untuk project name-nya saya bikin dengan nama coba Kotlin ya. Ini artinya dia akan berada di dalam sebuah folder namanya demo Kotlin. Kalau saran saya sih dibuat dulu foldernya ya, baru kemudian dibuat nama projectnya, kemudian tekan tombol finish. Nanti dia akan memanggil ya satu project yang baru dibuat ini. Nah, sekarang dari hasil project yang dibikin tadi, nanti secara otomatis dia akan membuat beberapa buah folder seperti ini ya. Ada idea dan source. Dan sebelum kita lihat, kita coba program pertamanya. Yang pertama kita pastikan dulu apakah IntelliSADIE ini dia sudah terkoneksi atau belum dengan JDK-nya. Itu penting kita perlu pastikan, karena kalau tidak terkoneksi maka Kotlin tidak bisa kita jalankan. Artinya software ini belum bisa mengcompile, belum bisa di running programnya. Nah, caranya cukup gampang. Tinggal cek dari menu file dan pilih project structure di sini ya. Pilih saja. Nah, di sini dia akan menunjukkan satu buah tabulasi ya, project structure, di mana di sini ada menu namanya project. Nah, di bagian ini bisa kelihatan kalau di sini isinya kosong, belum ada isi sama sekali, ada tulisan project SDK, berarti software ini IntelliSADIE yang kita install itu belum terkoneksi dengan JDK. Ini biasanya terjadi kalau kita installnya terbalik. Terbalik dalam artian di awal kita install terlebih dahulu IntelliSADIE-nya, baru install JDK-nya. Jadi seharusnya diinstal dulu JDK baru install IntelliSADIE-nya. Jadi supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya si IntelliSADIE ini dia betul-betul bisa langsung terkonek ke JDK-nya, langsung otomatis ya, seperti itu. Nah, walaupun nggak muncul, kita bisa pilih secara manual ya, bisa pilih dari sini ya. Kita bisa tinggal tambahin aja ya, atau bisa dicari ya di situ, itu juga bisa kok, atau dengan tombol edit seperti ini ya, kita bisa cari seperti ini. Ini kebetulan yang saya pakai adalah versi 18 ya, tempatnya ada di C program file. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan coba perintah awalnya. Nah, untuk perintah awalnya di dalam Kotlin ya, di dalam IntelliSADIE ini seluruh perintah dia masuk ke dalam SCR ini ya, ada di folder ini ya, folder SCR ini. Nah, caranya untuk menambahkan cukup mudah, tinggal diklik folder ini, kemudian pilih ataupun klik kanan di sini, kita pilih new dan pilih yang Kotlin class atau file. Nah, di sini ya. Kita klik di sini. Nah, muncullah jendela ini. Begitu muncul jendela ini, silakan pilih menu file. Dan kita bikin
Contoh awal ya, kita bikin namanya hello. Sudah muncul, kita tekan angkat tombol enter. Nah, nanti dia secara otomatis akan membentuk satu buah folder, satu buah file bernama hello, yang mana dia akan tersimpan di dalam folder exercise. Untuk Kotlin, untuk ekstensinya dia berekstensi .kt. Ya, ini adalah ekstensi dari bahasa Kotlinnya. Jadi dengan Java ya, kalau Java kan udah Java di sini kok. Ini dia ada .kt. Nah, sekarang kita akan coba satu perintah dasarnya. Struktur dasar dari kode ini ya. Untuk dasarnya dia menggunakan ada kata kunci namanya fun ya. Fun, kemudian ada method main namanya, utamanya buka kurung tutup kurung. Kemudian kita pakai tutup kurung ataupun buka kurung berawal sebagai pembatasnya di sini. Nah, kita coba ketik ya di sini println. Kemudian untuk teksnya diapit dengan petik ganda sama seperti bahasa Java, tapi dia sedikit pendek perintahnya. Kalau di Java dia pakai system.println, ini pakai juga pakai println. Dan di belakang, di akhir dari satu perintah itu tidak perlu pakai menggunakan titik koma. Ya. Kita bikin dua baris di sini. Nah, di sini kita tambahkan perintahnya apa di sini? Selamat mencoba Kotlin. Oke, kita sekan dua baris perintah seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya cukup mudah juga, cukup tekan tombol ini. Ya, ada panah hijau di sebelah fun main ini. Tinggal kita klik di sini, tinggal pilih run hello yang ini, run hello kit, atau bisa juga dengan keyboard dengan menekan tombol Ctrl Shift dan F10. Sama saja ya. Kita coba saja klik di sini. Nanti proses lagi running, lagi dibuild di sini ya, lagi jalan. Saya close ya. Kita tunggu sedikit. Ya, connecting to daemon, dia akan dijalankan. Compiling, ya, proses compilingnya akan muncul di sini. Mungkin untuk pertama kali dia agak sedikit lama ya, tapi ini hal biasa. Dan nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasil sintak yang kita buat menggunakan Kotlin ini, ya, menggunakan Sadia dan Kotlin. Muncul seperti ini. Ya, ini tampilan dari Kotlin ya, dan itu Sadia. Oke, demikian contoh dasar penggunaan dari Kotlin dan Sadia. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.